Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Para pendengar sekalian, para pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dan kita bersalawat kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak. Kalau kemarin kita sudah berbicara terkait dengan pemboikotan secara menyeluruh, maka kali ini Safiur Rahman Al-Mubarakpuri mengajak kita untuk menelisik lebih jauh terkait dengan utusan Quraisy terakhir yang menemui Abu Thalib. Nah, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa di like, share, and subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan Sirah Nabawiyah untuk edisi berikutnya. Oh ya teman-teman, para pendengar sekalian, jadi buku yang saya talaki, saya bacakan ini adalah buku karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri. Judul aslinya adalah Ar-Rahiqul Maktum. Ya, itu merupakan buku dengan juara pertama lomba penulisan sejarah Islam, ya, Rabithah Alam Al-Islami. Dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan dalam Sirah Nabawiyah, ya. Diterbitkan oleh banyak penerbit, dan namun yang saya bacakan itu adalah penerbit Al-Kautsar. Baik, para pendengar sekalian rahimakumullah, utusan Quraisy terakhir yang menemui Abu Thalib. Rasulullah SAW keluar dari tempat pemboikotan, lalu berbuat seperti biasanya. Sekalipun orang-orang Quraisy sudah tidak mengusik masalah pemboikotan, toh mereka masih tetap melancarkan tekanan terhadap orang-orang Muslim dan menghalangi orang dari jalan Allah. Abu Thalib sendiri masih melindungi anak saudaranya, tetapi usianya yang sudah uzur, yaitu lebih 80 tahun, ditambah lagi penderitaan dan kesulitan yang harus dijalani sebelum itu, selama masa pemboikotan itu, dia pun jatuh sakit. Orang-orang Quraisy merasa takut terhadap nama baik mereka di kalangan bangsa Arab jika berbuat yang tidak-tidak terhadap anak saudaranya setelah Abu Thalib meninggal dunia. Maka dari itu, mereka mengirim utusan sekali lagi, dan ini merupakan utusan Quraisy terakhir yang menemui Abu Thalib. Para pendengar sekalian, Ibnu Ishaq dan lain-lainnya menuturkan tatkala Abu Thalib sakit dan orang-orang Quraisy mengkhawatirkan keadaannya, mereka pun saling kasak-kusuk. Sesungguhnya Hamzah dan Umar sudah masuk Islam, sementara masalah Muhammad sudah menyebar di seluruh kabilah Quraisy. Kirimlah utusan kepada Abu Thalib agar bisa menerima imbalan tertentu dari anak saudaranya, dan dia bisa harus menyerahkan dirinya kepada kita. Demi Allah, kita tidak akan merasa aman jika urusannya mencundangi kita. Dalam lafaz lain disebutkan mereka berkata, kita khawatir orang tua ini meninggal, lalu bangsa Arab mencela kita karena kita berbuat sesuatu terhadap anak saudaranya. Atau mereka akan berkata orang-orang Quraisy sengaja menelantarkan Abu Thalib, dan setelah dia meninggal mereka bisa berbuat semaunya terhadap anak saudaranya. Para utusan itu mendatangi tempat Abu Thalib dan berdialog dengannya. Mereka terdiri dari para pemuka kaumnya seperti Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisham, Umayyah bin Khalaf, Abu Sufyan bin Harb, dan masih banyak lainnya yang jumlahnya kira-kira 25 orang. Wahai Abu Thalib, kami tahu keduduk kamu di tengah kami, dan engkau juga tahu mengapa kami datang kali ini. Keadaanmu membuat kami cemas. Engkau juga tahu apa yang terjadi di antara kami dan anak saudaramu. Panggillah dia, ambil apapun dari kami untuk diberikan kepadanya, dan engkau harus menyerahkan urusan dirinya kepada kami, agar dia berhenti mengganggu kami, dan kami bisa menghentikan tindakannya, membiarkan kami dan agama kami. Maka Abu Thalib mengirim utusan memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau tiba, Abu Thalib berkata, wahai anak saudaraku, mereka ini adalah para pemuka kaummu. Mereka berkumpul karenamu. Mereka hendak memberi sesuatu kepadamu, dan mereka hendak mengambil yang lain darimu. Lalu Abu Thalib memberitahukan kepada beliau apa yang mereka tawarkan tanpa ada pemihakan kepada salah satu pihak. Beliau, Rasulullah SAW, bersabda kepada mereka, apa pendapat kalian? Jika aku menyampaikan satu kata saja yang kalian ucapkan, niscaya kalian akan merajai bangsa Arab dan non-Arab pun akan tunduk kepada kalian. Dalam lafaz yang lain disebutkan, beliau bersabda kepada Abu Thalib,
Aku ingin agar mereka sudi mengucapkan satu kata saja, yang dengan kata-kata itu semua bangsa Arab akan tunduk kepada mereka dan orang-orang non-Arab akan menyerahkan pajak kepada mereka. Dalam lafaz lain disebutkan, beliau bersabda, "Wahai paman, apakah engkau tidak mau mengajak mereka kepada sesuatu yang lebih baik bagi mereka?" "Engkau hendak menyuruh mereka kepada apa?" tanya Abu Thalib. "Aku hendak mengajak mereka agar mengucapkan satu kata saja, yang dengan kata itu seluruh bangsa Arab akan tunduk kepada mereka dan mereka bisa merajai orang-orang non-Arab." Dalam lafaz riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, satu kata saja yang kalian ucapkan maka kalian akan merajai seluruh bangsa Arab dan menundukkan orang-orang non-Arab. "Apa satu kata yang kau maksudkan itu?" tanya Abu Jahal. "Demi bapakmu, kami pun bisa memberikan kepadamu 10 kali lipatnya." Lantas beliau bersabda, "Kalian mengucapkan La ilaha illallah dan meninggalkan apa yang kalian sembah selain dia." Mereka tepuk tangan setelah mendengarnya. Lalu berkata, "Wahai Muhammad, apakah engkau ingin menjadikan sesembahan itu hanya satu? Sesungguhnya agamamu benar-benar aneh." Akhirnya mereka hanya bisa saling kasak kusuk. "Demi Allah, orang ini tidak mau memberikan sedikit pun dari apa yang kalian kehendaki. Silakan pergi dan pertahankan agama leluhur kalian, sehingga Allah membuat keputusan antara diri kalian dan dirinya." Setelah itu mereka pergi secara berpencar. Tentang hal ini turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Shad wal Qur'an dzi dzikr balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wala tahina manas wa'ajibu an ja'ahum munzirun minhum wa qala al-kafiruna hadha sahirun kadzdzab aj'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la syai'un 'ujab وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق." Shad, demi Al-Quran yang mempunyai keagungan, sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit. Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, lalu mereka meminta tolong. Padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari melepaskan diri, dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta. Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan." Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata, "Pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar satu hal yang dikehendaki. Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah, tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan." Quran Surat Shad ayat 1-7. Para pendengar sekalian, kita akan berlanjut. Tahun berduka. Kematian Abu Thalib. Para pendengar sekalian, sakit Abu Thalib semakin bertambah parah. Tinggal menunggu saat-saat kematian, dan akhirnya dia meninggal pada bulan Rajab tahun ke-10 dari nubuah, selang 6 bulan setelah keluar dari pemboikotan. Ada yang berpendapat dia meninggal dunia pada bulan Ramadan, 3 bulan sebelum wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Di dalam As-Sahih disebutkan dari Al-Musayyab bahwa tatkala ajal menghampiri Abu Thalib, Nabi menemuinya yang saat itu di sisinya ada Abu Jahal. "Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang dapat engkau jadikan hujah di sisi Allah," sabda beliau. Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah menyela, "Wahai Abu Thalib, apakah engkau tidak menyukai agama Abdul Muthalib?" Keduanya tak pernah berhenti mengucapkan kata-kata ini, hingga pernyataan terakhir yang diucapkan Abu Thalib, tetap berada pada agama Abdul Muthalib. Beliau bersabda, "Aku benar-benar akan memohon ampunan bagimu, wahai paman, selagi aku tidak dilarang melakukannya." Lalu para pendengar sekalian, turunlah ayat, "Ma kana lin-nabi wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil-musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik,
Walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya, sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Quran Surat At-Taubah ayat 113. Allah juga menurunkan ayatnya, Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Al-Qasas ayat 56. Para pendengar sekalian, tidak bisa dibayangkan apa saja perlindungan yang diberikan Abu Thalib terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia benar-benar menjadi benteng yang ikut menjaga dakwah Islam dari serangan orang-orang sombong dan dungu. Namun sayang, dia tetap berada pada agama leluhurnya sehingga sama sekali tidak mendapatkan keberuntungan. Di dalam As-Sahih disebutkan dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dia berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau sangat membutuhkan paman engkau karena dia telah melindungi engkau sekalipun dia membuat engkau marah. Beliau bersabda, dia berada di neraka yang dangkal. Kalau tidak karena aku, tentu dia berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa dia pernah mendengar Nabi bersabda, semoga syafaatku bermanfaat baginya pada hari kiamat nanti, sehingga dia diletakkan di neraka yang dangkal hanya sebatas tumitnya saja. Para pendengar sekalian, selanjutnya Khadijah menyusul ke rahmatullah. Kira-kira 2 atau 3 bulan setelah Abu Thalib meninggal dunia, Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra meninggal dunia pula. Tepatnya pada bulan Ramadan pada tahun ke-10 dari nubuwah. Pada usia 65 tahun. Sementara usia beliau saat itu 50 tahun. Khadijah termasuk salah satu nikmat yang dianugerahkan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mendampingi selama 1/4 abad, menyayangi beliau di kala resah, melindungi beliau pada saat-saat yang kritis, menolong beliau dalam menyebarkan risalah, mendampingi beliau dalam menjalankan jihad yang berat, rela menyerahkan diri dan hartanya kepada beliau. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang dirinya, dia beriman kepadaku saat semua orang mengingkariku, membenarkan aku selagi semua orang menistakan aku, menyerahkan hartanya kepadaku selagi semua orang tidak mau memberikannya. Allah menganugerahiku anak darinya selagi wanita lainnya tidak memberikan kepadaku. Di dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah, dia berkata, Jibril mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, inilah Khadijah yang datang sambil membawa bejana yang di dalamnya ada lauk atau makanan atau minuman. Jika dia datang, sampaikan salam kepadanya dari Rabb-nya dan sampaikan kabar kepadanya tentang sebuah rumah di surga yang di dalamnya tidak ada suara hiruk pikuk dan keletihan. Masya Allah. Salam dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra. Selanjutnya, para pendengar sekalian, duka yang bertumpuk-tumpuk. 2 peristiwa ini terjadi dalam jangka waktu yang tidak terpaut lama, sehingga menorehkan perasaan duka dan lara di hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi cobaan yang dilancarkan kaumnya, karena dengan kematian keduanya mereka semakin berani menyakiti dan mengganggu beliau. Mendung semakin bertumpuk-tumpuk, sehingga beliau hampir putus asa menghadapi mereka. Untuk itu beliau pergi ke Taif dengan setitik harapan mereka berkenan menerima dakwah atau menerima minimal mau melindungi dan mengulurkan pertolongan dalam menghadapi kaum beliau. Sebab beliau tidak lagi melihat seseorang yang bisa memberi perlindungan dan pertolongan. Tetapi mereka menyakiti beliau secara kejam yang justru tidak pernah beliau alami sebelum itu dari kaumnya. Apa yang beliau alami di Makkah juga dialami para sahabatnya. Hingga sahabat karib beliau Abu Bakar As-Siddiq berniat hijrah dari Makkah. Maka dia pergi hingga tiba di Barkil Ghamad. Tempat yang ditujunya adalah Habasyah. Namun akhirnya dia kembali lagi setelah mendapat jaminan perlindungan dari Ibnu Tughunah. Menurut Ibnu Ishaq, setelah Abu Thalib meninggal dunia, orang-orang Quraisy semakin bersemangat untuk menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada saat dia masih hidup. Sehingga ada di antara mereka yang tiba-tiba mendekati beliau lalu menaburkan debu di atas kepala beliau. Beliau masuk ke rumah dan debu-debu itu masih memenuhi kepala. Lalu salah seorang putri beliau bangkit untuk membersihkan debu-debu itu sambil menangis. Beliau bersabda kepadanya, tak perlu menangis wahai putriku, karena Allah akan melindungi bapakmu.
Pada saat-saat seperti itu beliau juga bersabda, aku tidak pernah menerima gangguan yang paling kubenci dari Quraisy hingga Abu Talib meninggal dunia. Para pendengar sekalian, selanjutnya menikah dengan Saudah. Pada bulan Syawal tahun ke-10 dari nubuah, Rasulullah SAW menikahi Saudah binti Zam'ah. Dia termasuk orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam, ikut hijrah ke Habasyah yang kedua. Mantan suaminya adalah As-Suqran bin Amr yang juga masuk Islam dan hijrah bersamanya pula. As-Suqran meninggal dunia di Habasyah, atau menurut pendapat lain meninggal dunia di Makkah sepulang dari Habasyah. Beliau melamar Sauda lalu menikahinya. Dia adalah wanita pertama yang dinikahi beliau sepeninggal Khadijah. Setelah beberapa tahun kemudian, dia memberikan gilirannya kepada Aisyah. Subhanallah. Para pendengar sekalian, demikian insya Allah di episode berikutnya kita akan mendengar dan menyesamai terkait dengan faktor-faktor yang menguatkan kesabaran, ketabahan, dan keteguhan hati. Mohon doa semoga kita istiqomah menelusuri jejak Rasulullah SAW untuk kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.